guys, kembali lagi bersama aku Alia Rahmawati. Kali ini kita akan membahas piutang dan utang pada aplikasi Odoo. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu piutang dan utang dalam Odoo. Piutang atau akun receivable merupakan jumlah uang yang harus diterima dari pelanggan atas penjualan kredit. Piutang tercatat di modul akuntansi dan terhubung dengan sales invoice. Dalam ini, Odoo memungkinkan pemantauan status piutang dan pengingat untuk pelanggan yang belum membayar. Sedangkan utang atau akun payable merupakan jumlah uang yang harus dibayar kepada pemasok atas pembelian kredit. Utang tercatat di modul akuntansi dan terhubung dengan purchase invoice. Dalam Odoo, utang ini membantu memantau tenggat waktu pembayaran dan menyediakan pengingat serta laporan untuk pengelolaan kas. Keduanya berperan penting dalam pengelolaan arus kas perusahaan di Odoo. Adapun tujuan pengelolaan piutang dan utang dalam Odoo Accounting adalah untuk yang pertama, memastikan arus kas lancar dengan memantau penerimaan dan pengeluaran tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan penjadwalan pembayaran. Yang ketiga, meningkatkan akurasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Mengurangi risiko kebocoran keuangan dengan mengurangi kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir, mempermudah pengelolaan kredit dan pembayaran untuk menghindari keterlambatan atau denda. Secara keseluruhan, pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kontrol keuangan perusahaan. Kemudian, manfaat pengelolaan piutang dan utang dalam Odoo antara lain yang pertama, mempermudah pemantauan keuangan dan memastikan arus kas tetap lancar. Yang kedua, mengoptimalkan arus kas dan menghindari masalah likuiditas. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dengan sistem otomatis. Yang keempat, mempercepat proses pembayaran dan penerimaan untuk efisiensi. Dan yang kelima, meningkatkan akurasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, membantu perusahaan dalam mengontrol keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu di sini ada bagian-bagian piutang dalam fitur-fitur berikut. Yang pertama itu faktur penjualan, yaitu untuk mencatat tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, pembayaran pelanggan, untuk mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan untuk melunasi piutang. Yang ketiga, aging report atau laporan yang menunjukkan status umur piutang, membantu memantau faktur yang tertunggak. Yang keempat, pengingat piutang, yaitu pengingat otomatis untuk pelanggan terkait faktur yang belum dibayar. Dan yang kelima, rekonsiliasi piutang, yaitu menyamakan pembayaran yang diterima dengan faktur yang ada. Selanjutnya, bagian-bagian utang dalam fitur-fitur berikut. Yang pertama ada faktur pembelian, yaitu mencatat tagihan dari pemasok yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, pembayaran pemasok, atau mencatat pembayaran yang dilakukan untuk melunasi utang ke pemasok. Yang ketiga, aging report atau laporan yang menunjukkan status umur utang, membantu memantau pembayaran yang tertunggak. Yang keempat, pengingat utang, yaitu pengingat otomatis terkait utang yang akan jatuh tempo atau tertunda. Dan yang terakhir, rekonsiliasi utang, yaitu menyamakan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok dengan faktur yang ada. Lalu di sini ada contoh gambaran dari piutang dan utang.
Oke guys, itu dia beberapa pembahasan tentang piutang dan utang dalam ODU. Terima kasih.